Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Diani dari kelas Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 05 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, saya ingin membuat video simulasi pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak MI kelas 3, yang mana saya mengambil tema 3 subtema 2 tentang hikmah di balik cerita Salabah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendalaman Akidah Akhlak, yang mana dosen pembimbingnya yaitu Ibu Al-Iwana MPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Fitri Duyani. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 MI. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa masing-masing dalam hati. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Coba kalian lihat kanan kirinya, teman kanan kirinya, apakah ada teman kalian yang gak masuk pada hari ini? Alhamdulillah kalau kalian masuk semua. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya, pada mata pelajaran Akidah Akhlak minggu kemarin kalian belajar tentang apa ya? Tentang akhlak tercela. Jadi pada hari ini juga kita masih berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu kita hari ini bakalan belajar mengenai kitab dari Salabah. Silakan kalian buka bukunya halaman 30, tema 3, subtema 2, berkaitan dengan hikmah dari cerita Salabah. Udah dibuka anak-anak bukunya? Kalau sudah, silakan perhatikan buku kalian dan juga perhatikan Ibu guru ya. Ibu bakalan menjelaskan tentang kisah Salabah. Coba kalian perhatikan papan tulis. Di sini ada gambar. Apakah ada yang bisa menyebutkan itu gambar apa? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar seseorang yang sedang mengembala domba. Nah, apakah kalian tahu siapakah yang sedang mengembala domba tersebut? Kalau kalian nggak tahu, Ibu bakalan ceritain kisah di balik gambar seseorang yang sedang mengembala domba tersebut. Di sini Ibu punya video, jadi mohon diperhatikan yang anak-anak videonya. Nanti saat video selesai kita akan melakukan sesi tanya jawab. Mohon diperhatikan. Teman-teman, pada zaman Rasulullah saat masih hidup, ada sahabat yang bernama Salabah. Hidupnya sangat miskin dan kekurangan. Namun, Salabah terkenal sebagai orang yang taat mengerjakan sholat berjamaah bersama Rasulullah serta sahabat lainnya. Setelah sholat berjamaah di masjid, siang itu Rasulullah menghampiri Salabah yang tergesa-gesa hendak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. Salabah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Kemudian Salabah menghentikan langkahnya dan berterus terang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat. Dan saat ini istriku belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Kami sangat miskin ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak. Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Salabah. Lalu beliau berkata, Salabah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur. Nasihat Rasulullah itu sedikit menghibur hati Salabah.
Karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doa Nabi pasti didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya ia kembali menemui Rasulullah dan memohon beliau mau mendoakannya agar menjadi orang kaya. Setelah 3 kalinya Salabah memohon, akhirnya Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Salabah. Beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Salabah." Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Salabah. "Peliharalah kambing ini baik-baik," pesan Rasulullah. Salabah pun pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. "Dengan modal kambing serta doa Rasulullah, aku yakin aku akan menjadi orang yang kaya raya." Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Salabah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Salabah, sehingga Salabah lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan sholat Jumat selalu ditinggalkan oleh Salabah karena kesibukannya mengurusi hewan ternaknya. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Salabah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" "Wahai Rasulullah, Salabah sudah menjadi orang kaya." "Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun?" Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, seluruh umat Islam di Madinah tak terkecuali Salabah berkewajiban membayar zakat. Kemudian, 2 utusan Rasulullah menemui Salabah membacakan ayat zakat. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak harta Salabah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka, Salabah mukanya berubah merah. Ia berang, "Tidak, aku bisa rugi. Kalian pulang saja, aku tidak mau menyerahkan hartaku." Lalu, kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Salabah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin. Namun setelah kaya ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Kemudian Rasulullah berkata, "Sungguh celaka Salabah, celakalah ia." Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surah At-Taubah. "Celakalah engkau Salabah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu," kata salah seorang kerabat Salabah. Salabah tertegun. Ia baru sadar bahwa nafsu telah menguasai dirinya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa kecuali hanya sepatah kata, "Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Rasulullah mengambil segenggam tanah lalu ditaburkan di atas kepala Salabah. "Inilah perumpamaan amalmu selama ini, sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tapi engkau menolak. Celakalah engkau Salabah." Salabah berjalan lunglai kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah telah wafat. Ia pun semakin bersedih karena zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Zakatnya pun ternyata juga ditolak oleh Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan.
Para khalifah tidak mau menerima zakat salabah karena Rasulullah juga tidak menerima zakatnya. Demikian seterusnya sampai salabah meninggal dunia dan seluruh hewan peliharaannya juga ikut mati. Anak-anak, itu tadi merupakan kisah dari Salabah. Di sini ibu bakalan nanya nih kepada kalian semua. Setelah kalian menonton video tadi, menurut kalian Salabah itu orangnya seperti apa ya anak-anak? Ya, benar sekali. Salabah merupakan salah satu orang yang sombong, tamak, dan kufur atas nikmat Allah. Perlu kalian ketahui juga anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka melihat sifat Sabalah yang selain sombong, tamak, kufur akan nikmat. Salabah juga lupa akan janjinya. Perlu kalian ketahui anak-anak, ketika Salabah diuji dengan kenikmatan dunia, dia menjadi lupa untuk menunaikan kewajibannya sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia jadi lupa untuk sholat berjamaah, untuk menunaikan sholat Jumat, bahkan untuk membayar zakat pun dia tidak mau. Dan sifatnya yang begitu, Salabah sama saja tidak menaati Allah dan perintah Rasulullah untuk membayar zakat dibalik hartanya yang banyak tersebut. Sampai sini kalian udah ngerti belum tentang kisah dari Salabah? Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti. Jadi ayo di sini kita sama-sama membuat kesimpulan ya. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari kisah Salabah ini yaitu ketika kita sedang berada di masa kesenangan, kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kita harus selalu menjaga lisan kita, telinga kita, dan hati kita untuk selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyadari bahwa sifat tercela seperti sombong, tamak, dengki itu dapat merugikan diri kita sendiri. Cerita ini juga mengisahkan bahwa ketika kita mempunyai banyak harta, kita harus menginfakkannya dengan cara berzakat. Nah, dari sini apa kalian udah ngerti anak-anak tentang pelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah kalian bisa untuk menjauhi dari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh Salabah? Baiklah, alhamdulillah kalau kalian bisa melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ibu bakalan ngasih tugas rumah kalian, itu silakan buka di halaman 35. Di situ ada soal dari 1 sampai 5. Silakan kalian kerjakan ya dan dikumpul minggu depan. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Seperti tadi, berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Karena sekarang ini masih di tengah ranah virus COVID-19, jadi buat kalian jangan lupa selalu untuk mencuci tangan, jaga kesehatan dengan cara kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer-nya ya. Baiklah anak-anak, ibu ingetin sekali lagi ya, PR-nya jangan lupa dikerjakan. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bila ada kata yang salah ibu mohon maaf, pada Allah ibu mohon ampun. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.